Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di perkuliahan pengetahuan bahan pangan. Untuk mata kuliah ini diampu oleh mahasiswa semester 3. Jadi pada pertemuan pertama, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan. Seperti biasanya, apa saja yang harus dipahami, apa saja yang harus disepakati, akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, mungkin bisa dimulai ya. Untuk kontrak perkuliahan di sini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang identitas mata kuliah. Mata kuliah ini yaitu mata kuliah pengetahuan bahan pangan dengan bobot SKS sebesar 3 SKS dengan rincian 2 tatap muka dan 1 SKS untuk praktikum. Dan untuk dosen pengampu yaitu saya sendiri, kemudian nanti akan gabung bersama Bu Winda dan Bu Sri. Seperti itu. Kemudian semester pelaksanaan mata kuliah yaitu semester ganjil pada semester 3. Kemudian jadwalnya di sini kan kita ada 3 kelas ya. Kelas A, B, dan kelas C, di mana kebetulan semuanya ada pada hari Senin, dan pembagian waktunya dari pukul 07.30 sampai 14.40. Dapat dilihat sendiri pembagian kelasnya ya. Jadi nanti kalian untuk pelaksanaan kuliahnya disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke. Saya lanjutkan di sini untuk mata kuliah atau deskripsi mata kuliah pengetahuan bahan pangan. Di sini disebutkan bahwa mata kuliah ini meliputi ceramah, diskusi, latihan merancang kerja ilmiah, mengkaji literatur tentang konsep-konsep dasar pengetahuan bahan pangan yang mencakup komponen-komponen bahan pangan, pangan olahan beserta jenisnya, bahan pangan berdasarkan fungsinya, cemaran pangan, informasi nilai gizi, angka konsumsi pangan, dan karakteristik fisik maupun kimia dari berbagai bahan pangan. Selain itu, juga akan dipelajari tentang kaitan karakteristik bahan pangan dengan karakteristik produk pangan dan perubahannya selama proses pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatannya. Jadi bisa dikatakan bahwa pada mata kuliah ini nanti kalian akan mempelajari apa aja sih komponen bahan pangan itu, apa aja sih jenis-jenis pangan yang ada, kemudian bedanya di mana. Dan untuk bahan pangan itu nantinya akan dibagi menjadi beberapa jenis, bisa bahan tambahan, bahan penolong, kemudian bahan baku, dan seterusnya. Dan untuk beberapa komoditas yang akan dibahas nanti diantaranya seperti serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan, rempah, telur, susu, daging dan unggas, ikan maupun sayur dan buah, seperti itu. Kemudian setelah mahasiswa mengampu atau mengambil mata kuliah ini, harapannya apa sih? Nah, di sini dijelaskan bahwa yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar karakteristik bahan pangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pangan, pangan olahan, dan jenis-jenisnya. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu menyebutkan dan menjelaskan kategori pangan. Jadi nanti pangan itu akan dibagi menjadi beberapa kategori. Nah, kategorinya ada berapa dan apa saja itu nanti akan dipelajari di mata kuliah ini. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan bahan pangan dan jenisnya berdasarkan fungsi dari bahan pangan tersebut. Contohnya, ada bahan baku, bahan tambahan, kemudian nanti ada juga yang dikatakan sebagai bahan penolong. Itu detailnya seperti apa akan dibahas di pertemuan selanjutnya.
Saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik, baik itu karakteristik fisik, kimia, dari berbagai macam bahan pangan. Jadi dari beberapa komoditi tadi, kalian akan pelajari karakteristik fisiknya itu seperti apa sih, dan komponen kimianya apa aja yang terkandung di dalamnya. Kemudian pengaruhnya apa ketika bahan pangan tersebut mempunyai karakteristik fisik atau kimia yang berbeda. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan kaitan karakteristik bahan pangan dengan karakteristik produk pangan. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan perubahan yang terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan bahan pangan. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu bekerja dalam tim dan memiliki komunikasi lisan serta tulisan yang baik. Jadi harapannya tidak hanya mahasiswa itu mampu memahami, kemudian menjelaskan kembali terkait materi yang sudah disampaikan, tapi diharapkan juga mahasiswa dapat berkomunikasi dengan baik, dapat menulis dengan baik. Apa yang ditulis adalah apa-apa saja yang telah dipelajari ataupun yang ditugaskan oleh dosen pengampu. Nah, di sini ada hak dan kewajiban dari mahasiswa. Yang pertama, di sini untuk kewajiban mahasiswa ya. Jadi setiap mahasiswa harus mengikuti perkuliahan minimal 80% dari 14 kali pertemuan atau tatap muka secara daring. Jadi kan karena pada semester ini perkuliahannya masih dilaksanakan secara daring atau online, jadi kemungkinan kita masih kuliahnya masih online, entah itu menggunakan Spada atau menggunakan platform yang lain. Nah, di poin 1 itu dikatakan bahwa mahasiswa harus mengikuti perkuliahan minimal 80%, artinya mahasiswa hanya diperbolehkan, hanya ditoleransi sebanyak 2 kali tidak mengikuti perkuliahan. Seperti itu. Kemudian setiap mahasiswa harus hadir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setiap mahasiswa harus mengikuti kuis, UTS, dan UAS. Dan yang terakhir, setiap mahasiswa harus mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Saya kira sudah paham ya, di perkuliahan sebelumnya, saya rasa juga kewajibannya sama seperti itu. Nah, kemudian ketika kita mengatakan atau berbicara tentang kewajiban, berarti kita juga harus mengatakan haknya apa sih sebagai mahasiswa, gitu kan? Nah, di sini dikatakan bahwa setiap mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam perkuliahan, dan setiap mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh nilai sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk proses evaluasi dan penilaian. Di sini evaluasinya dilakukan dalam bentuk kuis, UTS, UAS, ataupun tugas. Nilai diperoleh dari hasil kuis, UTS, UAS, dan tugas, serta keaktifan. Dan mungkin bisa juga kehadiran dari mahasiswa itu juga akan menjadi bahan pertimbangan dosen untuk memberikan penilaian atau memberikan nilai. Kemudian nilai akhir dinyatakan dalam huruf mutu dan merupakan kumulatif dari nilai-nilai tersebut. Jadi bisa dilihat di tabel ya, di situ ada komponen nilainya, kemudian ada nilai rentangnya, dan bobotnya. Jadi yang dinilai itu adalah kuis, UTS, UAS, dan tugas. Tugasnya berbentuk apa, kuisnya berbentuk apa, bergantung pada dosen pengampu masing-masing. Dan nilai yang diberikan rentangnya dari angka 1 sampai 100. Dan bobotnya berbeda-beda, di mana kuis sebesar 10%, UTS 30%, UAS 40%, dan yang terakhir tugas sebesar 20%.
Dan ini adalah range untuk penentuan nilai atau huruf mutu di akhir perkuliahan. Seperti itu. Saya kira sama dengan semester-semester sebelumnya ya. Dan di sini adalah silabus mata kuliah. Jadi pada perkuliahan ini ada 16 kali pertemuan, di mana 2 kali itu adalah pelaksanaan UTS dan pelaksanaan UAS. Sisanya 14 kali pertemuan itu adalah tatap muka. Ya. Materinya apa saja bisa kalian baca di tabel, bisa kalian lihat di tabel ya. Nah, untuk pembagiannya dari minggu pertama sampai minggu ke-6 itu akan bersama dengan saya. Sedangkan minggu ke-7 akan dilanjutkan oleh Bu Winda hingga pertemuan ke-13. Nanti untuk pertemuan ke-14 dan ke-15 yang mengisi adalah Bu Sri. Seperti itu ya. Tolong dipahami apa saja materi-materi yang akan disampaikan. Dan sebelum perkuliahan, diharapkan mahasiswa juga belajar terlebih dahulu, mencari referensi terlebih dahulu. Jadi, contohnya nih, di pertemuan kedua ada kategori pangan dan macam produk pangan olahan. Jadi, kalian sebelum jadwal kuliah itu sudah baca-baca, biar ketika perkuliahan sudah sedikit ada yang dipahami, seperti itu. Mungkin sekian dari saya untuk kontrak perkuliahan. Kurang lebihnya sama dengan semester-semester sebelumnya. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang bisa dipahami, bisa disampaikan di forum diskusi. Gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.